Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 505. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Begitu pula pada dua tempat. Benar, apabila keduanya bertetangga pada tempat tinggal atau pasar atau sekolah atau masjid, niscaya keduanya datang mendatangi pada maksud-maksud yang bertentangan maksud-maksudnya. Maka berkobarlah dari penentangan itu, berlarian hati dan kemarahan. Dan dari pertentangan tersebut, berkobarlah sebab-sebab kedengkian yang lain. Dan karena itulah, Anda melihat orang berilmu atau orang alim, dengki kepada orang berilmu. Dan tidak kepada orang abid atau orang yang banyak ibadahnya. Orang abid itu dengki kepada orang abid, dan tidak kepada orang alim. Pedagang atau saudagar itu benci kepada pedagang. Bahkan penjahit itu dengki kepada penjahit. Dan ia tidak dengki kepada penjual kain. Tidak lain sebabnya selain dari kesamaan pada pekerjaan. Orang laki-laki itu dengki kepada saudaranya dan anak pamannya lebih banyak dari kedengkiannya kepada orang lain. Wanita itu dengki kepada madunya atau istri suaminya dan gundik suaminya lebih banyak dari kedengkiannya kepada ibu suaminya dan anak perempuan suaminya. Karena maksud penjual kain itu berbeda dengan maksud penjahit, maka mereka tidak desak-mendesak di atas maksud-maksud itu. Karena maksud penjual kain itu kekayaan. Dan ia tidak akan memperoleh kekayaan itu selain dengan banyak langganannya. Dan ia akan berebut-rebutan dengan penjual kain yang lain. Karena langganan penjual kain tidak dicari oleh tukang jahit, tetapi dicari oleh penjual kain. Kemudian desak-mendesaknya penjual kain yang menjadi tetangganya itu lebih banyak daripada desak-mendesaknya yang jauh ke tepi pasar. Maka tidak dapat dibantah adanya kedengkiannya kepada tetangga itu lebih banyak. Begitu pula orang yang berani akan dengki kepada orang yang berani. Dan ia tidak akan dengki kepada orang alim. Karena maksudnya supaya ia disebut sebagai orang berani dan termasyhur dengan keberanian itu. Dan ia menjadi satu-satunya yang bersifat dengan yang tersebut. Dan orang alim tidak akan mendesaknya atas maksud itu. Begitu pula orang alim akan dengki kepada orang alim. Dan ia tidak akan dengki kepada orang berani. Kemudian dengkinya juru nasihat atau mubalik atau wa'id kepada juru nasihat itu lebih banyak dari dengkinya kepada ahli fikih atau orang faqih dan tabib atau dokter. Karena desak-mendesaknya di antara keduanya kepada suatu maksud itu lebih khusus. Maka pokok asal-usul dengki berdengkian ini ialah permusuhan. Dan asal-usul permusuhan ialah desak-mendesak di antara keduanya pada suatu maksud. Dan maksud yang satu itu tiada akan menghimpunkan dua orang yang berjauhan, akan tetapi yang bersesuaian. Maka karena itulah, banyak kedengkian di antara keduanya. Benar, orang yang bersangatan lobanya kepada kemegahan dan menyukai suaranya terdengar ke segenap penjuru dunia dengan segenap isinya, maka sesungguhnya ia akan dengki kepada setiap orang yang ada di alam ini. Walaupun ia jauh
dari orang yang bersama-sama ingin memperoleh kebahagiaan dalam perkara yang dibanggakannya. Sumber semuanya itu ialah mencintai dunia. Sesungguhnya dunia ialah yang menyempitkan kepada orang-orang yang desak-mendesak. Adapun akhirat, maka tidak ada kesempitan padanya. Dan sesungguhnya yang seumpama akhirat itu ialah kenikmatan ilmu. Maka tidak dapat dibantah bahwa orang yang menyukai mengenal atau ma'rifah kepada Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, para malaikatnya, nabi-nabinya, alam malakut langit dan buminya, niscaya ia tidak akan dengki kepada orang lain apabila ia mengetahui yang demikian juga. Karena mengenal atau ma'rifah itu tidak akan menyempitkan orang-orang yang mengenal atau orang arifin. Bahkan suatu ilmu yang diketahui akan diketahui oleh beribu-ribu orang berilmu. Ia merasa gembira dengan ma'rifahnya itu dan merasa lezat cita rasanya. Dan tiada akan berkurang kelezatan bagi seseorang disebabkan orang lain. Akan tetapi dengan banyaknya orang yang mengetahuinya akan berhasil menambahkan kezinaan hati dan buah memperoleh faedah dan memfaedahkan pada orang lain. Maka karena itulah tidak ada dengki-mendengki di antara ulama-ulama agama atau ulama uddin, karena maksud mereka itu mengenal atau ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Dan itu lautan yang luas, yang tidak sempit mengenai apa yang di sisi Allah Ta'ala. Karena nikmat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah kelezatan bertemu dengan Dia. Dan tidak ada padanya yang menghalangi dan yang desak-mendesak. Dan oleh sebagian yang memandang, tiada akan menyempitkan kepada sebagian. Akan tetapi kejinakan hati bertambah dengan banyaknya mereka. Benar, para ulama itu apabila bermaksud dengan ilmunya akan harta dan kemegahan, niscaya mereka dengki-mendengki. Karena harta itu benda dan barang bertubuh. Apabila jatuh dalam tangan seseorang, niscaya terlepaslah tangan orang lain daripadanya. Arti bermegahan, arti kemegahan, ialah memiliki hati. Dan manakala telah penuh hati seseorang dengan pengagungan seorang alim atau ulama, niscaya tidak mustahil ia berpaling dari penghormatan kepada ulama yang lain, atau penghormatan itu berkurang. Maka yang demikian itu menjadi sebab bagi dengki-mendengki. Dan apabila hati itu penuh dengan kegembiraan mengenal atau ma'rifah Allah Ta'ala, niscaya yang demikian tiada akan mencegah untuk penuhnya hati orang lain dengan ma'rifah tersebut dan untuk bergembira dengan yang demikian. Perbedaan antara ilmu dan harta ialah bahwa harta itu tiada akan bertempat pada tangan seseorang sebelum ia berpindah dari tangan orang lain. Sedang ilmu dalam hati seorang alim itu tetap dan dapat bertempat dalam hati orang lain dengan mengajarinya tanpa ilmu itu berpindah dari hatinya. Dan harta itu bertubuh dan merupakan benda-benda yang mempunyai kesudahan. Maka jikalau manusia memiliki semua yang pada bumi, niscaya tiada lagi tinggal harta sesudahnya yang akan dimiliki oleh orang lain. Dan ilmu itu tiada mempunyai kesudahan dan tiada tergambar akan kelengkapannya. Maka barang siapa membiasakan dirinya bertafakur tentang keagungan dan kebesaran Allah, alam malakut buminya dan langitnya, niscaya jadilah yang demikian itu lebih lezat padanya dari semua nikmat. Dan ia tiada terlarang daripadanya dan tiada yang mendesak.
maka tiadalah dalam hatinya kedengkian kepada seorang dari makhluk. Karena orang lain juga, kalau mengetahui seperti makrifahnya, niscaya tiada akan berkurang dari kelezatannya. Bahkan, kelezatan itu bertambah dengan kezinaan hatinya. Maka kelezatan mereka dalam membaca keajaiban alam malakut secara terus-menerus itu lebih besar dari kelezatan orang yang memandang kepada kayu-kayuan surga dan taman-tamannya dengan mata zahiriyah. Sesungguhnya, kenikmatan bagi orang yang bermakrifah atau orang arif dan surganya ialah makrifahnya yang menjadi sifat dirinya. Ia merasa aman dari hilangnya, dan ia akan memetik buahnya untuk selama-lamanya. Maka ia dengan nyawa dan hatinya memakan buah-buah ilmunya. Dan itu buah-buah yang tiada terputus dan terlarang. Bahkan memetiknya dekat sekali, yaitu walaupun ia memejamkan mata zahiriyahnya, maka rohnya bermain-main dalam surga yang tinggi dan perkebunan yang penuh bunga-bungaan untuk selama-lamanya. Kalau diumpamakan, banyaknya orang arifin atau orang yang berilmu ma'rifah, niscaya tiadalah mereka itu berdengki-dengkian. Akan tetapi adalah mereka seperti yang difirmankan oleh Allah, Tuhan Rabbul Alamin, tentang mereka. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikwanan ala sururim mutaqabbilin. Artinya, dan kami buangkan segala kedengkian yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, berhadapan-hadapan di atas ranjang. Surat Al-Hijr ayat 47. Maka inilah keadaan mereka, dan mereka itu jauh dalam dunia. Maka apakah yang disangka pada mereka ketika terbukanya tutup dan menyaksikan yang dicintai pada hari kesudahan atau akhirat? Jadi, tiadalah akan tergambar bahwa dalam surga itu ada dengki-mendengki. Dan tidak akan ada di antara ahli-ahli surga dalam dunia dengki-mendengki. Karena surga itu tidak ada sempit-menyempit dan desak-mendesakkan di dalamnya. Dan surga itu tiada akan tercapai selain dengan ma'rifah Allah Ta'ala, yang tidak pula desak-desakan padanya dalam dunia. Maka ahli surga itu dengan sendirinya terlepas dari kedengkian pada semuanya, di dunia dan di akhirat. Bahkan kedengkian itu termasuk sebagian dari sifat orang-orang yang dijauhkan dari keluasan surga tinggi, ke tempat yang sempit, ke penjara neraka jahanam. Dan karena itulah, dengan sebab kedengkian, maka diketahui setan yang terkutuk. Dan disebutkan, setengah dari sifat-sifatnya ialah bahwa ia dengki kepada Adam alaihissalam, kepada pilihan yang dikhususkan kepada Adam alaihissalam. Dan tatkala setan itu diajak bersujud, lalu ia menyombong, enggan melawan yang ingkar. Sesungguhnya Anda tahu bahwa tidak ada kedengkian selain karena membawa kepada suatu maksud yang sempit daripada dilaksanakannya dengan keseluruhan. Dan karena inilah Anda tiada akan melihat manusia dengki-mendengki dalam memandang kepada hiasan langit, dan dengki-mendengki dalam melihat taman-taman yang menjadi sebagian yang sedikit dari keseluruhan bumi. Dan semua bumi itu tiadalah mempunyai timbangan dengan dibandingkan kepada langit. Akan tetapi, langit karena luas penjuru-penjuru itu menjadi sempurna dengan semua pandangan mata. Maka tiadalah pada langit itu sekali-kali desak-mendesak dan dengki-mendengki. Haruslah Anda, kalau Anda itu dapat melihat dan belas kasihan kepada diri Anda sendiri, supaya mencari nikmat dan
tidak ada padanya desak-mendesak dan mencari kelezatan yang tidak ada padanya kekeruhan. Dan yang demikian itu tidak akan didapati di dunia selain pada ma'rifah Allah Azza wa Jalla, pada ma'rifah sifat-sifatnya, af'alnya, keajaiban alam malakut, langit dan bumi. Dan yang demikian tiada akan tercapai di akhirat selain dengan ma'rifah ini juga. Jikalau Anda tiada rindu kepada ma'rifah Allah Ta'ala dan tiada memperoleh kelezatannya dan lumpuh pendapat Anda dari Anda dan lemah keinginan Anda pada ma'rifah tersebut, maka dalam hal yang demikian Anda dimaafkan. Karena orang yang lemah syahwat atau al-amin tiada ingin kepada kelezatan bersetubuh. Anak kecil tiada ingin kepada keenaan memiliki sesuatu. Sesungguhnya ini adalah kelezatan-kelezatan yang khusus laki-laki mengetahuinya. Tidak anak-anak dan orang-orang banci atau yang menyerupakan diri dengan wanita. Maka seperti itu pula lah kelezatan ma'rifah yang khusus diketahui oleh laki-laki. Firman-Nya, Rijalun la tulhihim tijaratun wala ba'un an dzikrillah. Artinya, laki-laki yang tidak dipermainkan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah atau dzikrullah. Dan tidak rindu kepada kelezatan yang ini selain mereka. Karena rindu itu sesudah dirasakan atau dzauq. Dan siapa yang tidak merasakan, niscaya tiada mengenalnya. Dan siapa yang tiada mengenalnya, niscaya tiada akan merindukannya. Dan siapa yang tiada merindukannya, niscaya tiada akan mencarinya. Dan siapa yang tiada mencarinya, niscaya tiada akan mengetahuinya. Dan siapa yang tiada mengetahuinya, niscaya kekalah bersama orang-orang yang tidak diberikan atau al-mahrumin pada tingkat yang paling bawah. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّبِّ Rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa Allahu qarin. Artinya, siapa yang tiada memperdulikan pengajaran Tuhan yang pemurah itu, akan kami adakan baginya orang jahat atau setan. Dan itulah yang menjadi temannya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Penjelasan obat yang akan meniadakan penyakit kedengkian dari hati. Ketahuilah bahwa kedengkian itu sebagian dari penyakit-penyakit besar bagi hati. Dan penyakit-penyakit hati itu tiada akan dapat diobati selain dengan ilmu dan amal. Dan ilmu yang bermanfaat bagi penyakit dengki ialah bahwa Anda mengetahui dengan keyakinan bahwa kedengkian itu madharat atas diri Anda pada dunia dan agama. Dan tidak ada madharatnya atas orang yang didengkikan pada dunia dan agama. Akan tetapi ia memperoleh manfaat pada dunia dan agama. Manakala Anda mengetahui ini dari penglihatan mata hati, dan penglihatan itu bukan musuh diri Anda dan teman musuh Anda, niscaya tidak mustahil Anda akan berpisah dari kedengkian. Tentang kedengkian itu madharat kepada Anda pada agama, yaitu bahwa Anda dengan kedengkian telah marah kepada takdir atau qada Allah Ta'ala. Anda benci kepada nikmatnya yang dibagi-bagikannya di antara hamba-hambanya, dan kepada keadilannya yang ditegakkannya pada kerajaannya dengan hikmahnya yang tersembunyi.
Lalu Anda menantang yang demikian dan memandang keji. Dan inilah suatu penganiayaan atas biji mata tauhid dan suatu kotoran pada mata iman. Cegahlah dirimu dari keduanya, dari penganiayaan kepada agama. Dan sesungguhnya telah bertambah kepada yang demikian, bahwa Anda telah menipu seorang laki-laki mukmin. Anda tinggalkan menasihatinya. Anda berpisah dengan wali-wali dan nabi-nabi Allah tentang kecintanya mereka akan kebajikan kepada hamba-hambanya. Anda bersekutu dengan iblis dan orang-orang kafir lainnya tentang kesukaan mereka akan bala bencana kepada orang-orang yang beriman dan hilangnya kenikmatan. Inilah kekejian dalam hati yang akan memakan segala kebaikan hati, sebagaimana api memakan kayu kering. Kekejian hati itu akan menghapus segala kebaikan hati, sebagaimana malam menghapuskan siang. Tentang kedengkian itu madhurat kepada Anda pada dunia, maka yaitu bahwa Anda akan merasa kepedihannya pada dunia dengan kedengkian Anda. Atau Anda akan merasakan azabnya, dan Anda selalu dalam duka cita dan kesedihan. Karena musuh-musuh Anda tiada akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari nikmat-nikmat yang dicurahkannya kepada mereka. Maka senantiasalah Anda merasa azab kesengsaraan dengan setiap nikmat yang Anda lihat. Dan Anda merasa kepedihan dengan setiap bencana yang berpaling atau berpindah dari mereka. Lalu kekalah Anda dalam keadaan kesedihan tiada memperoleh apa-apa. Hati bercabang dan dada sempit. Telah menimpa Anda yang diingini oleh musuh Anda dan yang Anda ingini untuk musuh Anda. Anda menghendaki bencana itu untuk musuh Anda. Lalu bencana itu pada waktu itu juga menjadi bencana Anda dan kesedihan Anda. Dan dalam pada itu, nikmat tersebut senantiasa pada orang yang didengkikan dengan kedengkian Anda. Jika sekiranya Anda tiada beriman dengan kebangkitan dan hitungan amal atau hisab di akhirat, niscaya menurut kehendak kecerdikan, jikalau Anda berakal waras, Anda akan takut dari kedengkian itu. Karena padanya kepedihan hati dan jahatnya, serta tiada bermanfaat. Maka bagaimana dengan Anda tahu bahwa pada kedengkian itu terdapat azab yang sangat pedih di akhirat? Maka alangkah mengherankan dari orang yang berakal waras, bagaimana ia berbuat untuk kemarahan Allah Ta'ala tanpa manfaat yang diperolehnya. Akan tetapi, serta kemadharatan dan akan ditanggungnya dan kepedihan yang akan dideritanya. Lalu binasalah agama dan dunianya tanpa kegunaan dan faedah. Adapun tidak ada madharatnya kepada yang didengkikan pada agama dan dunianya, maka itu jelas. Karena nikmat itu tiada hilang daripadanya dengan kedengkian engkau. Akan tetapi, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari kedatangan kebahagiaan dan kenikmatan, maka tidak akan kekal sampai pada masa tertentu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada upaya untuk menolaknya. Bahkan tiap sesuatu pada sisinya itu dengan takaran yang ditentukan. Dan bagi tiap-tiap ajal yang akan datang itu sudah tertulis. Karena itulah salah seorang dari para nabi mengadu kepada Allah Ta'ala dari hal seorang wanita zalim yang menguasai orang banyak. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi tersebut supaya ia lari dari hadapan wanita itu, sehingga berlalulah hari-hari kekuasaannya. Artinya, apa yang kami takdirkan pada azali
tiada jalan untuk merubahnya. Maka bersabarlah, sehingga berlalulah masa yang telah terdahulu takdir, dengan terus-menerusnya kedatangan kebahagiaan kepada wanita tersebut. Manakala nikmat itu tidak hilang dengan kedengkian, maka tiadalah madaratnya orang yang didengkikan itu pada dunia. Dan tidak ada atasnya dosa pada hari akhirat. Mungkin Anda berkata, kiranya nikmat itu hilang dari orang yang didengkikan dengan kedengkianku. Ini adalah sangat bodoh. Sesungguhnya itu bencana yang Anda ingini pertama bagi diri Anda sendiri. Maka sesungguhnya Anda juga tiada akan terlepas dari musuh dengan kedengkian Anda. Maka jikalau nikmat itu hilang dengan kedengkian, niscaya tiada akan kekal nikmat Allah Ta'ala pada Anda dan kepada seorang pun dari makhluk. Dan tiada pula kekal kenikmatan iman. Karena orang-orang kafir itu dengki kepada orang-orang mukmin lantaran imannya. Allah Ta'ala berfirman, Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di manikum kuffaron hasadan min indi anfusihim. Artinya, kebanyakan dari orang-orang keturunan kitab ingin kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, disebabkan kedengkian dalam jiwa mereka. Surat Al-Baqarah ayat 109. Karena apa yang dikehendaki oleh pendengki itu tiada akan terwujud. Benar, pendengki itu menyesatkan dengan kehendaknya akan kesesatan kepada orang lain. Sesungguhnya kehendak kufur itu kufur. Maka siapa yang mengingini hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan dengan kedengkian, maka seolah-olah ia menghendaki dicabut nikmat keimanan dengan kedengkian orang-orang kafir. Dan demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Jikalau Anda mengingini akan hilangnya nikmat dari makhluk dengan kedengkian Anda, dan tiada hilangnya nikmat dari Anda dengan kedengkian orang lain dari Anda, maka ini sangat bodoh dan dungu. Sesungguhnya, masing-masing orang pula dari pendengki-pendengki yang dungu mengingini untuk dikhususkan dengan kekhususan ini. Dan tidaklah Anda lebih utama dari selain Anda. Maka nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, bahwa tiada hilang dengan kedengkian itu, termasuk yang harus Anda mensyukurinya. Dan Anda, dengan kebodohan Anda, tiada menyukai nikmat itu. Adapun, bahwa orang yang didengkikan itu akan memanfaatkan pada agama dan dunia, maka itu sudah jelas. Kemanfaatan pada agama ialah bahwa orang itu teraniaya atau mazlum dari pihak Anda. Lebih-lebih apabila kedengkian itu membawa Anda kepada perkataan dan perbuatan dengan umpatan, celaan, membuka rahasianya, dan menyebutkan keburukan-keburukannya. Maka inilah hadiah-hadiah yang Anda hadiahkan kepadanya. Yakni Anda dengan demikian menghadiahkan kebaikan-kebaikan Anda kepadanya, sehingga Anda menemuinya di akhirat, di mana Anda menjadi bangkrut atau muflis, yang diharamkan dari nikmat, sebagaimana Anda diharamkan dari nikmat itu di dunia. Maka seolah-olah Anda menghendaki hilangnya nikmat dari orang itu, lalu tidak hilang. Benar, Allah mempunyai nikmat padanya, karena ia mencurahkan taufik kepada Anda bagi kebajikan-kebajikan. Lalu Anda pindahkan kebajikan-kebajikan itu kepadanya. Maka Anda tambahkan kepadanya nikmat, kepada nikmat yang sudah ada.
dan Anda tambahkan kepada diri Anda kepada kemurkaan yang sudah ada.